Udara di Buriram pagi ini terasa berbeda. Bukan hanya karena suhu yang mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan yang mencekik, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih berat menggantung di udara, ekspektasi. Setelah berbulan-bulan hanya mendengar deru mesin di lintasan uji coba yang tertutup, tabir misteri musim Moto3 2026 akhirnya tersingkap di Chang International Circuit, Thailand. Ini bukan sekadar balapan pembuka. Ini adalah medan pembuktian bagi 26 pembalap yang mempertaruhkan segalanya demi satu tujuan, keabadian di kelas ringan Grand Prix. Di dalam pedok, suaranya hampir sunyi. Mekanik bekerja dengan presisi robotik, manajer tim menatap layar monitor dengan kecemasan yang tertahan, dan para pembalap mencoba mengatur napas di balik helm yang terasa semakin sempit. Mereka tahu, sejarah tidak akan mengingat siapa yang tercepat di tes pramusim. Sejarah hanya peduli pada siapa yang berdiri tegak saat bendera kotak-kotak pertama musim ini dikibarkan. Namun, di balik ketenangan yang dipaksakan itu, sebuah badai besar sedang terbentuk. Sebuah dominasi yang akan mengguncang tatanan grid dan memaksa setiap tim untuk mempertanyakan kembali semua data yang mereka kumpulkan selama musim dingin. Saat sesi Free Practice 2 FP2 dimulai, sirkuit Buriram berubah menjadi simfoni mesin 250 cc yang memekakan telinga. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, satu nama muncul ke permukaan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. David Almanza. Rider andalan KTM Liqui Moly Intech GP ini tidak hanya sekedar memutari sirkuit, dia sedang menghancurkannya. Dengan catatan waktu 1 menit 40,922 detik, Almanza memuncaki tabel waktu dengan otoritas yang menakutkan. Di kelas Moto3, di mana selisih waktu biasanya dihitung dalam 1/1000 detik, kecepatan Almanza terasa seperti sebuah pernyataan perang. Para pengamat di paddock mulai saling berbisik, bagaimana mungkin seseorang bisa secepat itu di sesi latihan bebas? Apakah KTM telah menemukan celah teknis yang belum disadari oleh pabrikan lain? Dari sektor pertama hingga sektor terakhir, Almanza terlihat begitu presisi, seolah-olah motornya menyatu dengan aspal Thailand yang panas. Di posisi kedua, Adrian Fernandez mencoba mengejar, namun jaraknya tetap terasa jauh. Begitu juga dengan Maximo Quiles di posisi ketiga. Dominasi Spanyol di 5 besar klasemen sementara ini mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh dunia. Jika Anda ingin menang tahun ini, Anda harus melewati tembok besar Spanyol. Namun di balik senyum di garasi KTM, tekanan mulai bergeser ke arah mereka. Karena ketika Anda menjadi yang tercepat, Anda bukan lagi pemburu, Anda adalah buruan. Namun, pusat gravitasi di tribun penonton bukan tertuju pada Almanza. Ribuan pasang mata, jutaan harapan, dan beban berat satu negara tertuju pada satu nama di garasi Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama. Bagi publik Indonesia, Veda bukan sekedar pembalap, dia adalah simbol kebangkitan balap motor Asia Tenggara. Namun, realitas di lintasan FP2 hari ini memberikan tamparan keras. Veda mengakhiri sesi di posisi ke-13 dengan waktu 1 menit 41,770 detik, terpaut hampir 1 detik dari Almanza. Di dunia Moto3, 1 detik adalah keabadian. Di dalam garasi, raut wajah Veda terlihat tegang. Dia berdiskusi intens dengan kepala mekaniknya. Masalahnya jelas, Honda NSF 250 RW miliknya tampak kesulitan mengimbangi akselerasi brutal mesin KTM di lintasan lurus Buriram yang panjang. Veda dipaksa mengambil risiko ekstra di tikungan untuk menutupi kekurangan tenaga motornya, sebuah strategi yang sangat berbahaya di suhu ekstrim seperti ini. Tekanan psikologisnya pun tak main-main. Di luar sana, ekspektasi penggemar lokal begitu masif. Setiap kali Veda keluar dari pit lane, sorakan penonton terdengar menenggelamkan suara mesin. Tapi di lintasan, Veda sendirian. Dia harus bertarung melawan keterbatasan teknis motornya, sekaligus melawan keraguan yang mulai merayap di pikirannya. Dapatkah di Indonesian Wonderkid ini menemukan cara untuk memangkas jarak tersebut sebelum kualifikasi dimulai? Ataukah beban harapan ini akan menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya? Jika Anda berpikir Moto3 adalah tempat untuk belajar, Anda salah besar. Ini adalah arena gladiator, dan tahun 2026 membawa angkatan super rookie paling berbahaya yang pernah kita lihat. Nama-nama seperti Brian Uriarte, Maximo Quiles, dan pembalap muda Malaysia Hakim Danish kini berbagi aspal yang sama dengan para veteran. Di FP2, Uriarte menunjukkan taringnya dengan menempati posisi ke-11, tepat di depan Veda. Sementara itu, Hakim Danish di posisi ke-17 sedang berjuang mencari ritme di tengah kerumunan pembalap yang haus darah.
Persaingan di antara para rookie ini bukan lagi tentang persahabatan. Ini tentang siapa yang akan mendapatkan kontrak pabrikan di masa depan. Di tikungan-tikungan tajam Buriram, mereka saling sikut, saling menutup jalur, dan melakukan late braking yang membuat para penonton menahan napas. Tidak ada teman di kecepatan 200 km per jam, bisik seorang mantan mekanik di jalur pit. Rivalitas yang dulunya hanya terjadi di Red Bull Rookies Cup, kini dibawa ke panggung dunia. Setiap manuver adalah pernyataan, setiap lap adalah pembuktian. Namun, keberanian para pemuda ini seringkali menjadi bumerang. Satu kesalahan kecil, satu ban yang terlalu panas, atau satu momen keraguan bisa mengakhiri impian mereka, bahkan sebelum balapan dimulai. Saat matahari Buriram mencapai titik tertingginya, sebuah pola mulai terlihat di layar monitor setiap tim. Ini bukan sekedar tentang bakat pembalap, ini adalah perang teknologi yang mulai menunjukkan pemenangnya. 5 besar klasemen FP2, Almansa, Fernandez, Quiles, Munoz, dan Carpe, semuanya menggunakan mesin dari grup Pierer Mobility, KTM. Sementara itu, tim-tim Honda seperti Leopard Racing dan Honda Team Asia terlihat sedang berjuang melawan arus. Rumor mulai beredar di pedok. Ada spekulasi bahwa KTM telah memperkenalkan paket aerodinamis baru dan pemetaan mesin yang lebih agresif untuk musim 2026. Performa mesin mereka di sektor 2 dan 3 yang menuntut tenaga maksimal terlihat jauh melampaui apa yang bisa diberikan Honda saat ini. Bagi tim seperti Leopard Racing yang biasanya mendominasi, hasil ini adalah sebuah keruntuhan ekspektasi. Adrian Fernandez di P2 mungkin terlihat aman, namun selisih waktu dengan Almansa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang dari motor mereka. Ketegangan di garasi Honda semakin memuncak. Mekanik bekerja lembur, membongkar mesin, mencari setiap milidetik yang hilang. Jika mereka tidak bisa menemukan solusi dalam hitungan jam, musim 2026 bisa berubah menjadi prosesi kemenangan tunggal bagi satu pabrikan. Dan bagi olahraga ini, itu adalah skenario yang paling ditakuti. Data FP2 sudah terkunci, tapi drama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Jadwal hari Sabtu ini sangat kejam. Sesi kualifikasi pertama, Q1, akan dimulai pada pukul 12.45 WIB. Diikuti segera oleh Q2 pada pukul 13.10 WIB. Ini adalah sistem yang tidak mengenal ampun. Hanya ada waktu 15 menit untuk menentukan posisi start. Di Buriram, posisi start adalah segalanya. Memulai balapan dari baris belakang berarti terjebak dalam kekacauan di tikungan pertama yang terkenal sempit dan berbahaya. Veda Ega Pratama, Hakim Danish, dan para pembalap di luar 10 besar sekarang berada dalam posisi hidup atau mati. Mereka harus mempertaruhkan segalanya di Q1 untuk bisa menembus Q2. Ini adalah sebuah perjudian besar. Menggunakan ban baru terlalu cepat di Q1 bisa berarti Anda tidak punya ban segar jika lolos ke Q2. Namun ada plot twist yang tidak terduga. Laporan cuaca menunjukkan adanya awan gelap yang mulai berkumpul di sekitar sirkuit. Di Thailand, hujan bisa turun dalam hitungan detik dengan intensitas yang sangat ekstrim. Jika hujan turun tepat saat kualifikasi dimulai, semua data dari FP2 tidak akan berguna lagi. Strategi tim pun berubah total. Ini bukan lagi tentang kecepatan murni. Ini tentang siapa yang paling berani mengambil resiko di lintasan yang mungkin akan berubah menjadi sungai dalam sekejap. Di balik layar, daftar line-up rider 2026 yang baru saja dirilis telah memicu ketegangan politik di dalam pedok. Kontrak-kontrak baru telah ditandatangani, namun banyak di antaranya adalah kontrak berbasis performa. Tim besar seperti Red Bull KTM Ajo yang diperkuat Brian Uriarte dan Alvaro Carpe, atau CF Moto Aspar dengan duet Quiles dan Morelli, memiliki standar yang sangat tinggi. Bagi para pembalap, finish di luar 10 besar bukan hanya sekedar kekecewaan, itu adalah ancaman bagi masa depan karier mereka. Banyak pembalap veteran yang kini merasa kursi mereka mulai panas karena tekanan dari para pemuda berbakat. Sementara itu, tim-tim satelit sedang mengamati dengan cermat siapa yang akan gagal di seri pembuka ini. Di Moto3, satu musim bisa terasa seperti selamanya. Dan satu kegagalan bisa berarti akhir dari jalan menuju kelas MotoGP. Ketegangan ini terasa nyata di setiap pertemuan tim. Manajer tidak lagi berbicara tentang pengembangan jangka panjang. Mereka menuntut hasil sekarang juga. Di garasi KTM Prinsa Helmet MSI, Ryusei Yamanaka dan Hakim Danish tahu bahwa mereka harus membuktikan diri melawan rekan setim mereka sendiri sebelum bisa melawan pembalap lain. Karena di dunia ini, musuh pertama Anda adalah orang yang menggunakan motor yang sama dengan Anda. Besok, Minggu 1 Maret 2026, pukul 12 WIB, semua teori akan berakhir.
lampu start akan menyala, dan 26 pembalap akan meluncur menuju tikungan pertama Buriram dalam sebuah kekacauan yang terorganisir. David Almanza mungkin terlihat tak terkalahkan hari ini, tapi sejarah Grand Prix Thailand penuh dengan kejutan di menit-menit terakhir. Ban yang aus di lap terakhir, suhu aspal yang bisa menghancurkan kompon karet, atau sekadar kesalahan kecil di hairpin terakhir bisa mengubah segalanya. Veda Ega Pratama masih mencari keajaiban, Hakim Dennis mencari celah, dan para raksasa Spanyol sedang bersiap untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian semua orang di FP2, sesuatu yang tersembunyi di data telemetri salah satu tim papan tengah, sebuah peningkatan kecepatan yang tidak wajar di menit-menit terakhir sesi. Siapa mereka, dan kejutan apa yang mereka simpan untuk hari balapan besok? Satu hal yang pasti, saat lampu merah padam besok, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Karena di Buriram, hanya yang paling kuat dan yang paling licik yang akan bertahan.